Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu man istofa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassahu bi asrarihi wa jadabahu min ilaihi bisabiqil inayah wa nashkuruhu ammanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'i wal awliya'i min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin minal kafarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, yaitu pada hari tasyrik. Semoga dengan momentum kurban, semoga dengan ibadah kurban ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan kita lebih peduli lagi kepada para fakir miskin dengan cara berbagi hewan kurban kepada orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mana tadi sudah kita bersama-sama baca syair-syair pujian kepada beliau. Semoga itu semua menjadi sebab kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang memberi kesempatan waktu kepada ulun untuk menyampaikan sedikit daripada manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi ini sekaligus acara akikahan. Mengenai akikah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu gulamin murtahinnun bi aqiqatihi wa tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma, rawahu Ahmad wa sahahahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya setiap anak itu tergadaikan dengan akikah, maka sembelihlah hewan kurban di hari ketujuh. Itu yang sunnahnya. Kalau tidak bisa hari ke-14, kalau belum bisa juga ke hari yang 21. Kalau belum bisa juga kapan kita punya biaya untuk itu, maka tunaikanlah akikah, karena ini adalah kewajiban orang tua kepada anak. Jadi ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama itu memberi nama yang baik. Jadi berilah nama yang baik. Ahmad kah, Muhammad kah, pemulaannya itu sunnah. Ini kadang ngarannya uncong misalnya, dibawa ke padang urang kan kada purun mengiau, woi cong. Nah, jadi berilah nama yang baik, kemudian diakikahkanlah itu anak. Itu kewajiban orang tua. Karena tergadai itu istilah kata terhutang kepada Allah atas rasa syukur ketika kita memperoleh seorang anak. Apabila anaknya laki-laki maka 2 ekor kambing, apabila perempuan maka 1 ekor kambing. Kemudian apalagi kewajiban orang tua kepada anak memberi nafkah lahir dan batinnya. Maksudnya apa? Nafkah lahir yaitu seperti makanan-makanan yang halal. Ya, jangan berikan anak kita makanan yang dari hasil bekerja yang tidak halal. Pakaiannya, tempat tinggal yang layak, dan apa-apa yang dibutuhkan oleh itu anak.
Nafkah batin pang apa? Seperti pendidikan agama. Ajarkan dia ibadah kepada Allah. Tapi mengajarkan itu tadi bukan hanya sekedar prakteknya, tapi jelaskan kepada anak, nak, kita ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mengajarkan sholat tapi tanpa dia mengetahui apa tujuannya. Tujuannya yaitu agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menciptakan kita ini hidup kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan pemahaman itu kepada anak. Kemudian apa? Rasa kasih sayang, perlindungan. Misalkan kita punya 2 anak, maka jangan tidak adil, harus adil memperlakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu menikahkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu akikah adalah suatu keharusan bagi orang tua kepada anak. Maka orang yang belum mengakikahkan anaknya maka tidak boleh berkurban. Ini kita hari kurban ya. Jadi dahulukan dulu akikah ketimbang kurban, jangan terpaling. Nah, dan juga untuk kurban tadi ada beberapa syarat agar sah. Yang pertama dulu Islam, maka orang di luar Islam tidak ada disyariatkan untuk berkurban. Kemudian dia berakal, balik. Kemudian yang ketiga dia mampu. Jangan sampai ketika misalkan dia mau berkurban tapi ternyata keluarganya di rumah kelaparan untuk menabung. Nah ini maka tidak boleh. Dan hukum kurban ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kisah manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Karena memang pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, merupakan bulan haul daripada seorang wali kutub, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Haul itu dalam bahasa Arab memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah artinya daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah, kecuali itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian arti yang kedua, haul itu apa? Artinya sekitar. Di dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, alladzi barakna haulahu, yang mana Allah berkahi sekitarnya. Apa itu? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keberkahan itu didapat dari masjid. Jadi seorang suami yang berangkat ke masjid, kemudian pulang dari masjid ke rumah, maka dia membawa keberkahan untuk orang-orang yang ada di rumahnya, buat keluarganya, buat anaknya, buat rumahnya berkah, buat hartanya berkah, dan apa-apapun yang di sekelilingnya menjadi berkah. Itulah masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, haul itu apa? 1 tahun. Nah, maka setiap tahun biasanya orang membacakan daripada manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Adapun tujuannya yaitu tiada lain, kita dapat mempelajari apa-apa, bagaimana amalan sidin, apa-apa papadahan sidin, nasihat sidin lawan kita. Dan juga di dalam kitab ini ulun baca fadilat daripada membaca manaqib beliau ini adalah insya Allah orang yang mengadakannya, yang bersedekah makanan, berkumpul seperti ini gitu ya, kemudian diniatkan untuk acara peringatan daripada manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani, insya Allah rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat dunia dan akhiratnya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun insya Allah yang berhadir di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada peringatan tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inda dzikril auliya tanzilur rahmat." Ketika manaqib wali dibacakan, maka akan turunlah rahmat di tempat tersebut. Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau lahir pada tahun 1132 Hijriah di dalam negeri Madinah. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan tahun wafatnya seorang wali kutub yang bernama Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini wafat
pada tahun 1189 Hijriah di Madinah. Jadi beliau lahir di Madinah dan wafat pun di Madinah pada hari Rabu tanggal 2 Dzulhijjah. Nah, jadi hari tepatnya beliau itu 2 Dzulhijjah. Dan beliau dikuburkan di kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu adalah kumpulan para syuhada Uhud. Dan juga disitulah dimakamkan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyakanya le sedini mau kubur wadah kita pasti hening banget. Wadah kita ini alhamdulillah bila ada orang soleh pina alim itu diziarahi terus. Guru zuhdi, guru kapuh, guru sekumpul. Yang kada ditutup insya Allah hari-hari ada aja yang datang. Untung banget. Kenapa kita mau mengilangi kuburan-kuburan sidin? Karena kita mengharap keberkahan dari kemuliaan yang beliau miliki. Karena beliau dekat dengan Allah, kita dekati dengan hamba yang dekat dengan Allah, maka kita pun menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu kisah, ini di dalam kitab Simtud Durar ini ada, di tawasul awal itu kita menyampaikan tawasul kepada Al-Faqih Muqaddam Al-Habib Ali Ba'alawi. Si dia dikuburkan di Zimbal ya, pemakaman di situ. Kalau dulu memang orang luar bisa berkubur di situ, tapi ini hanya wali-wali saja yang boleh berkubur di situ. Ternyata waktu itu ada seorang muslim yang fasik. Yang tahu lah muslim yang fasik itu apa? Itu dalam Quran ada. Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik, di Quran ada. Muslim yang fasik itu apa? Orangnya Islam, tapi gawiannya kada Islami. Contohnya mabuk. Islam melarang kita mabuk, judi kah, mencuri kah. Nah, orangnya Islam tapi perilakunya tidak Islami, maka disebut muslim yang fasik. Nah, orang ini berkubur di samping kubur Al-Faqih Muqaddam tadi. Karena dia orang fasik, dia disiksa di dalam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tidak bisa menjawab, dipukul karena siksa. Akhirnya apa? Jeritannya itu mengganggu Habib tadi. Akhirnya dengan izin Allah, beliau keluar dari kubur, masuk ke dalam kubur si muslim yang fasik tadi. Lalu apa katanya? Wahai malaikat, pergi. Malaikat diusir. Kenapa kata malaikat? Jeritannya itu mengganggu zikirku kepada Allah. Kan dia kesakitan di samping kubur Habib tadi. Tolong jangan dipukul lagi, nanti mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Orang yang fasik pun mendapat syafaat wali karena berkubur dekat dengan kuburan wali. Apalagi yang sidin semasa hidup, lalu kita berkumpul lawan sidin, duduk lawan sidin, lalu musafahah atau mencium tangan sidin. Pasti karamat, kebaikan, keberkahannya kita dapatkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kebiasaan daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah beliau suka berzikir. Ini pasti menjadi tabiat yang pasti dimiliki seorang wali, yaitu senang zikir. Karena dia sangat cinta kepada Allah, maka dia banyak zikirnya kepada Allah. Kita kalau suka terhadap sesuatu pasti sering-sering menyebutnya, ya. Tapi hati-hati bagi orang yang suka pikirannya duit aja terus. Kaipan nih, isuknya kayak ini. Sibuk dia dengan mencari keduniaan, sehingga sedikit waktunya untuk bekal ke akhirat. Ini hati-hati orang yang seperti ini. Karena kalau orang yang seperti itu, ketika dia sakaratul maut, apa pekerjaan yang sering dia lakukan, apa kalimat yang sering dia sebut, maka itulah nanti yang keluar ketika sakaratul maut. Jadi orang la ilaha illallah, duit. Nah, hati-hati ya meneh. Alamat namanya. Kalau orang itu terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan dapat menyebut kalimat tauhid yang indah tadi. Kemudian lagi, beliau
suka beruzlah. Uzlah ini artinya menjauhkan diri daripada perkumpulan yang tidak ada manfaat. Kalau berkumpul yang baik-baik silahkan, musyawarah misalnya di kampung silahkan, itu lain kisah. Yang dimaksud ini adalah hanya untuk berkata-kata, berbuat-buat yang tidak penting. Nah, jadi wali itu menghindari hal-hal yang tidak terlalu penting tadi, tetapi fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau beruzlah, berkhalwat tadi, zikir tadi, ternyata datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memakaikan pakaian jubah putih kepada beliau. Kemudian sudah lama beliau berzikir, beramal tadi, ya. Ternyata datanglah juga di sini Hadratul Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW datang menemui Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Untuk apa? Untuk memerintahkan beliau berdakwah secara terang-terangan. Maksudnya jangan lagi ilmu itu disembunyikan, jangan lagi amal itu hanya untuk diri sendiri. Coba syiarkan kepada orang umum. Maksudnya diulah pengajian kah? Itu. Dan Masya Allah ketika beliau memberi pengajian, ya, apabila orang itu datang kepadanya membawa masalah, bila boleh pada pengajian hilang masalahnya. Masalah apa aja, dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena beliau sudah sangat terkenal, ya, mendakwahkan Islam di Madinah. Akhirnya apa? Para raja, orang-orang kaya memberikan kepada beliau berupa emas, perak, segala kekayaan-kekayaan dunia. Jadi memang orang-orang soleh itu kalau dia menuju Allah dan meninggalkan dunia, maka dunia yang akan mengejarnya. Mungkin kita ini paling giat banget lah. Padahal dunia itu sifatnya mengecewakan. Coba aja kalau orang itu terlalu cinta lawan dunia, pasti hatinya stres, gelisah, itu. Tetapi kalau kita imbangin, dunianya ada, akhiratnya ada, nggak akan terlalu pusing mengenai dunia ini. Karena dunia ini kalau dikejar itu seperti burung merpati, dia lari, ya, sulit. Nah, tetapi sebaliknya ketika orang soleh itu mendekat kepada Allah yang punya dunia, maka Allah akan memerintahkan dunia, wahai dunia, tunduklah engkau kepada orang yang takwa kepadaku. Jadi Allah yang punya dunia memerintahkan dunia yang mendekat kepada orang soleh tersebut. Tetapi apa? Ketika Syekh Muhammad Saman Al-Madani diberikan hal yang demikian, justru beliau membagi-bagikan sampai habis harta yang diberi orang tadi. Jadi beliau tidak ada gairah lah untuk memiliki itu semua. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali amal ibadah kita semua. Nah, jadi salah satu tabiat daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah beliau sangat cinta, sangat peduli kepada fakir miskin. Ternyata fakir miskin ini dapat memberi syafaat juga kepada kita. Pernah ada cerita, orang itu, ya, si miskin tadi selesai dihisap amalnya, karena orang miskin ini talakas tuntung hisap amal. Inya baju kata banyak diisi, kita 2-3 baju lembar. Semakin banyak harta kita, semakin lama hisapnya nanti di akhirat. Tapi orang miskin ini sudah selesai. Ketika dia hendak masuk ke dalam surga, ternyata ada orang di belakangnya, ya, yang dia ingat dulu sewaktu hidup dia pernah memberi makan dia. Ternyata takdirnya apa? Orang tadi masuk ke dalam neraka. Ternyata si miskin tadi masuk ke dalam neraka, ingin menjemput itu orang yang ada di dalam neraka. Kemudian kata malaikat, jangan. Lalu si miskin tadi ngadu kepada Allah, ya Allah, dulu semasa saya hidup dia pernah memberi aku minum sehingga aku hilang hausku. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk mengambil dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya, itulah tadi beberapa tabiat atau kebiasaan daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Terakhir sebelum menutup, ada lagi, ya, ucapan yang diucapkan oleh
ibunda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Abwa. Abwa itu apa? Yaitu qaryah baina Makkah wal Madinah, yaitu suatu kampung di antara Makkah dan Madinah. Kata beliau apa? Kullu hayyin mayyit. Setiap yang hidup ini pasti mati. Ya. Tetapi apa? Qad taraktu khairan. Aku telah meninggalkan kebaikan. Siapa itu? Yaitu melahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang mana ketika orang mengenang Nabi Muhammad SAW, orang pasti akan mengenang kepadaku ibunya. Maksudnya apa? Nah, kita yang hidup ini, mumpung masih hidup, mumpung masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berilah yang terbaik apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita, kepada umat kita, sehingga ketika kita mati, orang ingat dengan yang kita buat itu, maka kita akan tetap hidup di dalam kenangan orang lain. Sebagaimana kitab ini, ya. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghimpun kisah, ya, kisah Nabi kah misalnya, kisah para wali-wali Allah, maka sesungguhnya dia menghidupkan Nabi tersebut. Contohnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein, ya, yang menciptakan kitab Simtud Durar. Sampai sekarang dibaca, maka ini sangat kebaikan, dan kebaikan pahalanya pasti akan mengalir kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia. Kemudian lagi Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai dengan kitab Maulid Ad-Dibai. Bila setiap bulan Maulid kita baca itu. Kemudian lagi Syekh Syarafuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Zaid Al-Busiri menciptakan buku Qasidah Burdah. Ini kan karya-karya yang terus dipakai oleh orang lain meskipun beliau sudah wafat. Karena di dalam hadis dikatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang itu mati, apabila seseorang itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, contohnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah, membuat masjid, membuat pondok pesantren, membuat jembatan, TPA misalnya, yang mana dalamnya isinya kebaikan di situ, maka pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian al ilmu yang tafi'li, ilmu yang bermanfaat, apalagi bisa dibuat buku. Maka ketika ulun meninggal, misalkan ulun punya karya buku, orang lain membaca, ada manfaatnya dan diterapkannya, diamalkannya dalam kehidupannya selama dia mengerjakannya, maka alhamdulillah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Yang ketiga adalah anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh solehah, yang mendoakan kepada orang tuanya dengan sebab kewalian daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Belum rasa cukup hebat teman. Sedikit aja pangjapasannya malam semalam aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidina wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qdi kulla hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabihi dhakirin alaihi وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولاحت على الحاضرين شمومه وأقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدي سيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك درنا نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا وتخفنا
بألطافك الخفية عند النزول هازم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات كف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وادخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبة جنات النعيم واقشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمته علينا بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكره الجميل وعرضنا بحشر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين من كل صالح مجيد وجازيهم إحسانا وبسيئات غفرانا وصلى الله على خير الأنام وآله وصحبه البررات كرام ما أصغت أذنا بسماع ذكر الكمل الأعلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.